Shalom, nama saya Putri Septiana Warbun, jurusan Manajemen Informatika, STAMU 2017, Mapur 2017, Komisariat TGD. Saya akan mempresentasikan hasil resume materi kedua Kepemimpinan Kristen Milenial. Kepemimpinan yang dimaksud di sini ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan mencapai perubahan yang diinginkan. Pemimpin tidak dilahirkan, melainkan ditempa, dipersiapkan dan mempersiapkan. Pemimpin juga harus memiliki 4 karakter pemimpin di era digital, yaitu ada 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, di mana seorang pemimpin berusaha untuk mencoba segala kemungkinan, berpikir sampai pada hal yang tidak dibayangkan, dan juga merupakan sebagai konsep untuk merespon pemikiran dan fenomena yang diterima. Selanjutnya, komunikasi atau communication. Pemimpin dengan bawahannya, organisasi dengan menerapkan gaya komunikasi kepemimpinan sehingga untuk mempengaruhi bawahannya dalam mencapai target organisasi tersebut. Lalu setelah itu kreatif. Kreatif merupakan proses pemikiran yang membantu seorang pemimpin dalam mencetuskan gagasan baru. Seorang pemimpin yang kreatif mampu memberikan inspirasi bagi bawahannya. Dan yang terakhir dalam 4C ini ialah collaboration atau kolaborasi. Dalam hal kepemimpinan, kolaborasi antara pemimpin dengan bawahan sangat penting, di mana sebuah organisasi baiknya membangun dan menjaga kepercayaan dalam menghadapi suatu masalah. Pentingnya kolaborasi antara pemimpin dan bawahan demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, dalam kepemimpinan milenial diartikan sebagai kepemimpinan masa kini yang menyesuaikan dengan gaya generasi baru yang lahir pada tahun 80-an. Pola kepemimpinan milenial tidak sama dengan pola kepemimpinan lama dari generasi sebelumnya. Bahkan, pemimpin milenial diminta untuk menciptakan atau mengkreasikan sesuatu sesuai era digital sekarang. Dengan merujuk pada generasi itu, gaya kepemimpinan yang dibangun pun perlu beradaptasi dengan pola pikir dan gaya hidup mereka. Dan ketika kepemimpinan yang ada hendak melakukan revolusi mental pada bangsa, generasi inilah yang menjadi target penting untuk disasar. Kepemimpinan milenial di sini dimaksudkan ialah pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Melayani dengan bersungguh-sungguh. Melayani di sini diartikan dengan melayani dengan kasih, kerendahan hati, dan mau mengorbankan kepentingan sendiri untuk mengedepankan kepentingan orang lain. Pemimpin Kristen milenial di sini juga harus memiliki tujuan yang jelas di dalam hidupnya, merencanakan setiap strategi. Lalu pemimpin juga harus mengambil keputusan yang jelas dan tidak pemilih. Kepemimpinan Kristen milenial juga harus bertanggung jawab sama seperti Nabi Nehemia yang menerima tanggung jawab dalam membangun tembok untuk umat Yerusalem. Meskipun banyak rintangan yang dialami oleh Nabi Nehemia, tidak membuat Nabi Nehemia untuk tidak melakukan tanggung jawabnya. Lalu, dan yang terakhir, pemimpin dalam Kristen harus menjadi administrator yang baik, menjalin hubungan yang kuat dengan bawahannya, membuat rasa nyaman kepada bawahannya dengan untuk mencapai tujuan tersebut tercapai. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.